Swastiastu, perkenalkan saya Niputu Esa Yunita Dewi dengan NIM 004. Baik, selamat malam Bapak. Perkenalkan saya Dr. Esa, saya terjaga di klinik ini. Mohon maaf sebelumnya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Murah. Umur Bapak berapa? 35 tahun. Baik, Bapak akan datang sini dengan keluhan apa? Batuk-batuk. Sejak kapan Pak? Sejak seminggu yang lalu dok. Baik Bapak, apakah rasa batuknya itu hilang timbul atau terus menerus nih Pak? Hilang timbul dok. Hilang timbul. Batuknya itu apakah mengeluarkan dahak? Mengeluarkan dahak. Apakah batuknya mengganggu dari aktivitas Bapak? Mengganggu. Pada saat bagaimana nih Bapak merasakan sakitnya itu lebih parah? Pada saat bekerja. Kalau lebih ringan pada saat bagaimana? Pada saat beristirahat. Baik Bapak, apakah Bapak bisa mengukur seberapa dahak yang keluar nih Pak pada saat Bapak batuk? Tidak. Tidak. Baik Bapak, apakah ada keluhan lain lagi? Tidak. Tidak. Apakah Bapak pernah merasakan hal yang sama sebelumnya? Tidak. Apakah di keluarga Bapak ada yang merasakan hal yang sama? Tidak dok. Tidak. Baik Bapak, Bapak bekerja apa nih Pak? Pekerja swasta dok. Baik Bapak, dalam perusahaan kali ini, apakah Bapak bersedia untuk membuka pakaian Bapak pada bagian atas? Bersedia. Baik, apabila Bapak bersedia, Pak silakan untuk menuju bed dan membuka pakaian Bapak pada bagian atas karena saya mencuci tangan terlebih dahulu. Ya. Pak silakan tidur nih Pak. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan dinding dada Bapak baik dalam posterior maupun anterior. Dimana pertama saya akan melakukan inspeksi nih Pak secara statis. Baik, bentuk dinding dada Bapak transversal kanan dan kiri sama nih Pak, dimana diameter transversal kanan dan kiri lebih besar daripada diameter anterior posterior, kemudian tidak terdapat lesi, massa maupun deformitas. Kemudian saya akan inspeksi secara dinamis nih Pak. Bapak silakan tarik nafas. Baik, terjadi keterlambatan gerak nih Pak pada bagian dinding dada Bapak pada bagian kanan. Kemudian frekuensi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan frekuensi irama kedalaman usaha dan pola pernapasan Bapak selama 15 detik nih Pak. Baik, di sini saya mendapatkan bahwa frekuensi dari pernapasan Bapak adalah 32 kali per menit. Selanjutnya irama dari pernapasan Bapak tidak teratur. Kemudian kedalaman usaha serta pola pernapasan Bapak juga kurang teratur nih Pak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi nih Pak. Pada 12 detik apabila terasa nyeri Bapak bisa katakan pada saya. Apakah ada rasa nyeri Pak? Ya dok. Baik, apabila tidak terdapat rasa nyeri, di sini saya menyimpulkan bahwa tidak terdapat nyeri tekan, massa maupun patah tulang. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dinding dada Bapak dengan menggunakan kedua telapak tangan saya pada ICS kelima. Baik Bapak, silakan tarik nafas. Baik, dari hasil pengembangan dinding dada ini saya mendapatkan keterlambatan gerak pada bagian dinding dada Bapak bagian kanan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan frenitus taktil. Bapak bisa katakan 99. 99. 99. Baik Bapak, dalam pemeriksaan kali ini saya menemukan frenitus taktil Bapak bagian kanan lebih jelas daripada frenitus taktil Bapak bagian kiri. Kemudian frenitus taktil Bapak meningkat pada bagian interkosta 2 dan 3, kemudian menurun pada bagian di atas perikardium dan di atas di bawah diafragma. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi nih Pak pada 12 titik, mohon maaf. Baik, dari hasil pemeriksaan ini saya menemukan bahwa suara perkusi dari dinding dada Bapak bagian kanan yaitu redup dan dinding dada Bapak bagian kiri itu adalah sonor, di mana sonor ini merupakan normal dan redup ini
berarti ada permasalahan di dinding dada Bapak bagian kanan. Kemudian saya akan lakukan perkusi untuk mengetahui dari batas paru dengan jantung Bapak. Ya, saya mulai dari linea sternalis sinistra dari ICS kedua. Baik, di sini saya menemukan bahwa terjadi perubahan suara dari sonor ke redup, di mana itu merupakan batas antara paru dengan jantung Bapak, yaitu pada ICS ketiga sampai ICS kelima linea sternalis sinistra. Kemudian saya akan lakukan pemeriksaan untuk mengetahui batas dari paru dengan hati Bapak. Baik, saya akan mulai dari linea mid clavicula dextra. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan ini saya menyatakan bahwa batas antara paru dengan hati Bapak itu adalah di ICS ke-6 pada linea mid clavicula dextra. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi nih Pak. Maaf Pak. Baik, dalam pemeriksaan auskultasi ini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi untuk mengetahui bagaimana suara pernapasan Bapak dalam satu siklus pernapasan dalam ekspirasi dan inspirasi. Baik Bapak, Bapak bisa tarik nafas. Bisa tarik nafas. Tarik nafas Pak. 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 Baik, dalam pemeriksaan auskultasi ini saya tidak mendengar suara pernapasan Bapak dalam keadaan normal, di mana saya mendengar adanya suara tambahan yaitu ronki basah. Karena saya mendengar suara tambahan ronki basah, saya akan melakukan pemeriksaan bronchophoning ya Pak. Baik, Bapak bisa katakan 99 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 Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan ini di mana saya mendengar jelas dari suara 99 itu pada bagian sisi dinding dada Bapak bagian kanan dan tidak jelas pada bagian kiri, yang artinya terdapat permasalahan pada dinding dada Bapak bagian kanan. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan secara posterior nih Pak. Bapak silahkan bangun dan duduk menghadap ke tembok nih Pak. Baik Bapak, dalam pemeriksaan kali ini dinding dada posterior Bapak ya Pak. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi secara statis. Bentuk dinding dada Bapak sudah dalam keadaan normal, kemudian tidak terdapat lesi, massa maupun deformitas. Kemudian saya akan melakukan secara dinamisnya Pak. Silakan tarik nafas. Baik, terjadi keterlambatan gerak nih Pak pada bagian dinding dada Bapak bagian kanan dan juga terdapat retraksi. Kemudian saya akan melakukan palpasi nih Pak untuk mengetahui apakah terdapat lokasi yang abnormal. Apabila terdapat rasa nyeri, Bapak bisa katakan pada saya. Baik Bapak, apakah ada rasa nyeri? Tidak. Baik, jika tidak terdapat rasa nyeri, di mana artinya bahwa tidak terdapat nyeri tekan, massa maupun patah tulang. Kemudian saya akan melakukan palpasi untuk mengetahui pengembangan dinding dada Bapak, tepatnya pada ICS ke-10. Pak, silakan tarik nafas. Baik, terjadi keterlambatan gerak nih Pak pada dinding dada Bapak bagian kanan. Kemudian
Saya akan melanjutkan pada pemeriksaan perimeter taktil dengan kedua telapak tangan saya pada 4 titik. Saya katakan 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. 99. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan perimeter taktil ini di mana saya mendapatkan perimeter taktil Bapak yang kanan lebih lambat daripada yang kiri ya Pak, dan saya mendengar yang kanan itu ada permasalahan ya Pak, di mana perimeter taktil Bapak juga saya temukan meningkat pada bagian atas skapula dan menurun pada bagian perikardium dan diafragma. Kemudian saya akan melanjutkan pemeriksaan perkusi pada 14 titik. Baik, dari hasil perkusi ini saya menemukan bahwa dinding dada bagian kanan Bapak itu adalah terdengar suara redup, dan bagian kanan Bapak itu terdengar suara sonor, dimana artinya yang sonor ini normal dan yang redup ini kurang normal ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk mengetahui peranjakan dari paru Bapak. Baik, Bapak silakan tarik nafas. Tahan Pak ya. Silakan hembuskan perlahan Pak. Baik Bapak, di sini saya menemukan bahwa peranjakan paru Bapak itu adalah sebesar 3 jari saya, di mana itu adalah 5 cm dan sudah dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop dengan cara mendengarkan siklus pernapasan Bapak baik inspirasi maupun ekspirasi. Baik, dengan menggunakan stetoskop pada 14 titik. Pak silakan bernafas. Silakan nafas. Silakan bernafas. Silakan bernafas. Silakan bernafas Pak. Nafas 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 Pak. Baik, di sini saya mendengarkan bahwa suara pernapasan Bapak itu kurang normal ya Pak, di mana saya menemukan suara tambahan yaitu bronki basah. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan bronkofoning ya Pak. Pak bisa katakan 99, 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 99. 99. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan ini di mana saya menyatakan bahwa saya mendengar suara bronki basah, dan di mana saya mendengarkan bahwa dinding dada Bapak bagian kanan tersebut terdengar jelas ya Pak, kata 99, dan yang di dinding kiri itu tidak jelas, di mana hal ini terjadi karena terdapat kemungkinan terdapat cairan pada bagian dinding dada Bapak bagian kanan. Baik Bapak, silakan pemeriksaan telah selesai. Apakah ditanyakan kembali? Tidak. Apabila tidak, Bapak silakan untuk mengenakan pakaian Bapak pada bagian atas dan tunggu saya di meja pemeriksaan. Baik, silakan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan tadi saya mendapatkan bahwa pada saat inspeksi itu terdapat keterlambatan gerak nih Pak pada bagian kanan Bapak, kemudian pada saat palpasi pengembangan di dada juga terjadi keterlambatan gerak pada bagian dinding dada Bapak bagian kanan. Kemudian saya juga mendengar adanya perkusi. Pada saat perkusi itu suara dinding dada Bapak bagian kanan juga terlihat redup, di mana kemungkinan dalam dinding dada Bapak
tersebut terdapat cairan nih Pak. Selanjutnya pada bagian posterior juga sama, di mana saya juga menemukan terlapatan gerak pada bagian dinding dada kanan. Kemudian pengembangan di dada juga terlambat pada bagian kanan. Kemudian perkusinya juga terredup ya Pak ya. Dan pada auskultasi baik kanan baik bagian anterior maupun posterior tersebut terdapat suara tambahan berupa ronki basah. Oleh karena itu saya mendiagnosis bahwa Bapak memiliki ada efusi pleura ya Pak. Namun efusi pleura ini tepatnya pada bagian dinding dada Bapak bagian kanan. Namun untuk lebih memastikannya, saya akan memberikan surat rujukan ini untuk Bapak bisa melakukan ronsen toraks Bapak untuk lebih memperjelas dari penyakit Bapak. Baik, apakah ditindakan kembali? Tidak, Pak. Baik, jika tidak, Pak silakan bawa ini Pak. Terima kasih, selamat malam dan semoga sehat selalu. Tidak.